Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu di materi awal pengantar kuliah Pancasila. Di materi awal ini saya akan coba sampaikan beberapa hal terkait Pancasila. Yang pertama adalah adanya dasar filosofis ya. Jadi ketika Republik Indonesia ini merdeka pasca Perang Dunia Kedua itu kan memang ada beberapa paham yang mendominasi ya. Yang pertama seperti Anda ketahui adanya paham komunis. Yang kedua ada paham liberalisme. Dan kedua paham ini memang sangat-sangat bertentangan ya. Sangat-sangat kalau boleh dibilang memang saling memusuhi, dan ketika terjadi gesekan banyak korban ya. Nah, di paham kapitalisme ini atau kita sebut dengan liberalisme ya. Jadi di paham kapitalisme ini berakar pada paham individualisme yang menjunjung tinggi nilai-nilai atau hak-hak individu. Sedangkan yang paham satunya, paham komunis ya, paham komunisme ini adalah paham yang berakar pada paham sosialisme yang istilahnya mengedepankan kepentingan masyarakat di atas kepentingan umum. Nah, kedua aliran ideologi ini melahirkan sistem kenegaraan yang berbeda. Misalkan paham individualisme melahirkan negara-negara kapitalis yang mendewakan kebebasan atau liberalisme setiap warganya. Sedangkan yaitu ketika misalkan terjadi negara itu menganut paham liberalisme, bisa menimbulkan perilaku yang superioritas individu. Misalkan kebebasan berkreasi dan berproduksi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Dia mengesampingkan kepentingan yang lain. Yang penting saya untung, yang penting saya berhasil. Dia tidak pernah memikirkan siapa yang dirugikan. Istilahnya yang penting yang untung sendirilah. Terus sementara paham kolektivisme melahirkan negara-negara komunis yang otoriter dengan tujuan untuk melindungi kepentingan rakyat banyak dari eksploitasi segelintir warga pemilik kapital. Nah, ini terjadi pada masa menjelang kemerdekaan. Dua paham ini yang memang mendominasi, dan memang seperti Anda ketahui adanya dua kekuatan di dunia. Seperti Anda ketahui misalkan ada kekuatan sekutu, ada kekuatan Soviet. Sebenarnya itu adalah peperangan antara dua ideologisme yang kuat, yaitu ideologi yang berakar pada paham sosialis dan ideologi yang berdasarkan paham liberalisme. Nah, pertentangan ideologi ini ya menimbulkan perang dingin yang dampaknya terasa di seluruh dunia. Namun para pendiri negara kita ini ya berusaha untuk mengeluarkan dari tarik-menarik kedua paham ini ya, dengan merumuskan pandangan dasar atau filosofi of Grand Slam ya, pada sebuah konsep filosofis yang bernama Pancasila. Jadi sebenarnya Pancasila ini merupakan penjaga keseimbangan atau margin of appreciation ya, antara dua ideologi dunia yang memang bertentangan waktu itu. Karena dalam ideologi Pancasila hak-hak yang individu dan masyarakat diakui secara proporsional. Ini yang harus Anda ketahui, bahwasanya memang Pancasila itu posisinya adalah di tengah ya. Jadi posisinya di tengah antara paham sosialis dengan paham liberalis. Yang selanjutnya, rumusan tentang Pancasila tidak muncul dari sekedar pikiran logis rasional ya, tapi memang para founding father kita dari dulu sangat-sangat memikirkan bagaimana bangsa ini, bagaimana republik ini yang berbagai macam suku, berbagai macam bahasa. Seperti Anda ketahui ada sekian ribu pulau, ada berapa ratus suku ya, supaya bisa bersatu ya. Nah, ini digali dari akar budaya masyarakat bangsa Indonesia sendiri, karena seperti Anda ketahui ya, di Nusantara ini banyak sekali kerajaan,
banyak sekali istilahnya suku-suku yang atau negara-negara kecil, ya, kerajaan-kerajaan kecil yang masing-masing juga mempunyai kekuasaan masing-masing, ya, di wilayahnya sendiri. Nah, Bung Karno hanya mengaku diri sebagai penggali Pancasila, ya, karena nilai-nilai yang dirumuskan dalam Pancasila itu diambil dari nilai-nilai yang sejak lama hadir dalam masyarakat Nusantara. Oleh karena itu Pancasila disebut mengandung nilai-nilai dasar filsafat atau filosofis Volksgrundslag, ya, merupakan jiwa bangsa atau Volksgeist, ya, atau jati diri bangsa, inner self of nation, ya, yang menjadikan dan menjadi cara hidup atau way of life bangsa Indonesia yang sesungguhnya. Dengan demikian, ya, nilai-nilai dalam Pancasila ini merupakan karakter bangsa yang menjadikan bangsa Indonesia berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain, ya, termasuk negara tetangga kita, ya. Pendidikan Pancasila perlu karena dengan cara itulah karakter bangsa dapat lestari terpelihara dari ancaman gelombang globalisasi yang semakin besar. Nah, inilah kenapa Anda selaku mahasiswa mungkin sebagian sudah beranggapan lah bosan Pancasila terus, karena memang dari semenjak SD terus SMP terus SMA SMK kita ketemu dengan pelajaran PPKN atau Pancasila yang sebenarnya itu saja, tapi memang ini hal yang terus menerus harus dikawal, harus disampaikan supaya Anda tidak lupa dengan jati diri bangsa. Yang pertama tadi, ya, itu dasar filosofis. Yang selanjutnya ada dasar sosiologis. Nah, dasar sosiologis ini melihat dari banyaknya suku bangsa yang tersebar di kurang lebih 17.000 pulau, ya. Kalau misalkan Anda, ya, data kita, ya, yang kita lihat dari berbagai sumber kurang lebih ada 300 suku bangsa di Indonesia. Terus tersebar lebih dari 17.000 pulau. Nah, secara sosiologis setelah mempraktikkan Pancasila karena nilai-nilai yang tergantung di dalamnya merupakan kenyataan-kenyataan, ya, material, formal dan fungsional yang ada dalam masyarakat Indonesia. Kenyataan objektif ini menjadikan Pancasila sebagai dasar yang mengikat setiap warga bangsa untuk taat pada nilai-nilai instrumental yang berupa norma atau hukum tertulis, peraturan undang-undang atau jurisprudensi dan traktat, maupun yang tidak tertulis seperti adat istiadat, kesepakatan bersama atau kesepahaman dan konvensi. Ini yang menjadikan bangsa kita menjadi bangsa yang unik. Ini yang menjadikan Indonesia itu bangsa yang luar biasa menarik sebenarnya. Kalau Anda melihat di daerah Timur Tengah sana misalkan, setiap hari mereka terjadi peperangan, setiap hari mereka terjadi pertumpahan darah. Padahal kalau misalkan dibandingkan dengan bangsa kita yang lebih dari 300 suku, terus tersebar dari 17.000 pulau, ya di sana itu nggak sebanyak di Indonesia sebenarnya. Ya, apa yang menjadikan mereka terus-menerus berperang? Karena memang salah satunya terlalu semangat, ya, terlalu merasa diri benar sendiri tanpa diikat dengan rasa cinta tanah air. Nah, nanti kita akan bahas lebih dalam terkait masalah tersebut, ya, di materi-materi berikutnya. Yang selanjutnya, kebinekaan atau pluralitas masyarakat bangsa Indonesia yang tinggi, di mana agama, ras, etnik, bahasa, tradisi, budaya penuh perbedaan, ya, menyebabkan ideologi Pancasila bisa diterima sebagai ideologi pemersatu. Ya, dari Sabang sampai Merauke kita menggunakan peraturan yang sama, dasar negara yang sama sebagai pemersatu, itu Pancasila. Ya, sejarah menunjukkan bahwa setiap kali ada upaya perpecahan atau pemberontakan oleh beberapa kelompok masyarakat, maka nilai-nilai Pancasila lah yang dikedepankan sebagai solusi untuk menyatukan kembali ke Pancasila sebagai dasar negara. Ya. Terus begitu kuat dan ajaibnya kedudukan Pancasila sebagai kekuatan pemersatu, maka kegagalan upaya pemberontakan yang terakhir G30 SPKI pada 1 Oktober 1965, untuk seterusnya hari tersebut dijadikan sebagai hari kesaktian Pancasila. Nah,
ini nanti kita akan pelajari lebih detail terkait pemberontakan G30 SPKI ini, karena memang semakin ke sini mungkin generasi muda seperti seusia kalian sudah banyak sumber informasi yang lain daripada sumber informasi yang dulu sebagai corong negara, ya. Kalau dulu kan setiap tanggal tersebut itu kita wajib nonton ya. Mungkin kalau usia Anda sepertinya tidak pernah mengalami itu. Tapi kalau saya itu sudah pernah mengalami ketika setiap tanggal 30 September itu pasti dari pemerintahan itu mewajibkan kita nonton, ya, menonton film pemberontakan G30 SPKI versi pemerintah tentunya, ya. Dan sekarang mungkin Anda juga sudah sudah melihat dari beberapa sumber tentang pemberontakan PKI tersebut dari media yang lain selain daripada media yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, nanti kita akan bahas di materi-materi berikutnya. Nah, bangsa Indonesia yang plural secara sosiologis membutuhkan ideologi pemersatu Pancasila. Oleh karena itu, nilai-nilai Pancasila perlu dilestarikan dari generasi ke generasi untuk menjaga keutuhan masyarakat bangsa. Pelestarian nilai-nilai Pancasila dilakukan khususnya melewati proses pendidikan formal, ya, karena lewat pendidikan berbagai butir nilai Pancasila tersebut dapat disemaikan dan dikembangkan secara terencana dan terpadu. Nah, kalau sekarang sepertinya Anda tidak mengalami P4 ya, jadi penataran P4. Kalau dulu mungkin angkatan saya tuh setiap dari SD saya, karena memang terakhir itu kan setelah reformasi terjadi maka P4 itu hilang, ya. Nah, kalau dulu itu kami waktu SD itu Pancasila, butir-butir Pancasila, terus undang-undang dasar dan sebagainya itu wajib hafal, ya. Bahkan nama-nama menteri dan sebagainya itu di kabinetnya zamanan Orde Baru itu wajib kita hafal, ya. Nah, itu hal yang menarik untuk kita diskusikan nanti, ya. Nah, yang ketiga adalah dasar yuridis. Dasar yuridis ini Pancasila sebagai norma dasar negara dan dasar negara Republik Indonesia yang berlaku adalah Pancasila, yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Ya, itu ada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, Jungto Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 150 tahun 1959 mengenai Dekrit Presiden RI Panglima Tertinggi Angkatan Perang tentang kembali kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, naskah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 45 ini yang berlaku adalah pembukaan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang disahkan, yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, ini juga merunut sejarah ya, nanti kita akan coba gali lagi terkait sejarah pembuatan naskah Pancasila, juga lambang Pancasila, juga terkait hal-hal yang berhubungan dengan poin-poin yang ada dalam Pancasila sendiri. Nah, sila-sila Pancasila yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 secara filosofis sosiologis berkedudukan sebagai norma dasar Indonesia. Dan dalam konteks politis yuridis sebagai negara atau sebagai dasar negara Indonesia, konsekuensi dari Pancasila tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Secara yuridis konstitusional mempunyai kekuatan hukum yang sah, kekuatan hukum yang berlaku, dan kekuatan hukum yang mengikat. Nah, nanti dasar yuridis ini juga menarik untuk kita diskusikan di waktu yang akan datang tentunya, karena sekali lagi untuk sekarang ini kita hanya sebagai materi pembuka atau materi pengantar saja, ya. Selanjutnya, nilai-nilai Pancasila dari segi implementasi terdiri atas nilai-nilai dasar,
nilai instrumental dan nilai praksis. Nilai dasar atas nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab, dan nilai persatuan Indonesia. Nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai dasar ini terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 mengamanatkan bahwa nilai dasar tersebut harus dijabarkan konkret dalam batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45. Bahkan pada semua peraturan undang-undangan pelaksanaannya ya. Nah, ini hal yang harus disampaikan terkait Pancasila sebagai nilai dasar yuridis ya, dasar yuridisnya. Terus peraturan perundang-undangan ke tingkat yang lebih rendah pada esensinya adalah merupakan pelaksanaan dari nilai dasar Pancasila yang terdapat pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sehingga perangkat peraturan perundang-undangan tersebut dikenal sebagai nilai instrumental Pancasila. Jadi nilai instrumental harus merupakan penjelasan dari nilai dasar. Dengan kata lain, semua perangkat perundang-undangan haruslah merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila yang terdapat pada pembukaan dan batang tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, para penyusun peraturan perundang-undangan atau legal drafter ini di lembaga-lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif ya, dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah. Nah, orang-orang yang bertugas melaksanakan penjabaran nilai-nilai Pancasila menjadi nilai-nilai instrumental. Ya, mereka ini dengan sendirinya harus mempunyai pengetahuan, pengertian, pemahaman, penghayatan, komitmen, dan pola pengamalan yang baik terhadap kandungan nilai-nilai Pancasila. Sebab jika tidak, mereka akan melahirkan nilai-nilai instrumental yang menyesatkan rakyat dari nilai dasar Pancasila. Nah, itu yang tidak diharapkan. Jadi jangan sampai yang seharusnya mengarahkan memberikan definisi yang baik tentang Pancasila, yang memberikan definisi yang konkret, definisi yang benar tentang butir-butir Pancasila, justru sebaliknya menjadikan Pancasila ini tidak dipahami atau bahkan menyesatkan rakyat. Nah, ini makanya sebenarnya untuk yang berhubungan dengan penjabaran ya, yang menyusun peraturan perundang-undangan ini memang harus harus tahu dasar-dasar Pancasila sendiri supaya tidak menyesatkan pada akhirnya. Nah, jika seluruh warga bangsa taat asas pada nilai-nilai instrumental, taat pada semua peraturan perundang-undangan yang betul-betul merupakan penjabaran dari nilai-nilai Pancasila, maka sesungguhnya nilai praksis Pancasila telah terwujud pada amalia setiap warga. Artinya kalau memang nilai-nilai Pancasila ini diimplementasikan ya, nilai-nilai Pancasila ini diamalkan, maka sesungguhnya kelakuan sehari-hari itu menunjukkan nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai pengamalan Pancasila. Nanti secara teknis kita akan bahas di materi berikutnya. Nah, pemahaman perspektif hukum seperti ini sangat strategis disampaikan pada semua warga negara sesuai dengan usia dan tingkatan pendidikannya, termasuk pada para penyusun peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu menjadi suatu kewajaran bahkan keharusan jika Pancasila disebarluaskan secara masif, antara lain melalui pendidikan, baik pendidikan formal maupun non-formal. Nah, ini kalau saya kembalikan lagi, mungkin kalau dulu Anda di SD atau di SMP atau di SMA, SMK, mungkin kan sifatnya hanya sebatas menerima masukan, menerima arahan dari gurunya, menerima materi dari gurunya. Nah, untuk di perguruan tinggi ini kita harus proaktif ya, harus proaktif. Kita juga harus lebih menggali lebih dalam ya. Karena seusia Anda itu, seusia anak-anak kuliah ya, apalagi sekarang Anda sudah semester 5, sebentar lagi Anda akan kembali ke masyarakat. Implementasi dari nilai-nilai Pancasila termasuk pengamalan dari nilai-nilai Pancasila itu harus memang Anda kuasai ya.
Jangan sampai ada cerita lulusan Politeknik Negeri Cilacap menjadi maaf misalkan menjadi teroris gitu. Ya, berarti yang demikian itu tidak memahami, tidak benar-benar mengamalkan rasa cinta tanah air khususnya, dan tidak memahami tentang Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Ya. Nah, penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi lebih penting lagi karena perguruan tinggi sebagai agen perubahan yang melahirkan intelektual muda, ya, intelektual muda yang kelak menjadi tenaga inti pembangunan dan pemegang estafet kepemimpinan bangsa dalam setiap strata lembaga dan badan-badan negara, lembaga-lembaga daerah, lembaga-lembaga infrastruktur politik, ya, dan sosial kemasyarakatan, lembaga-lembaga bisnis dan lainnya. Kita tidak pernah tahu, Anda tidak akan pernah tahu ke depannya Anda lulus di Politeknik Negeri Cilacap ini akan menjadi apa. Ya. Yang pasti ketika Anda sudah menguasai skill, menguasai hal-hal yang berhubungan dengan teknikal, maka hal yang berhubungan dengan kegiatan sosial kemasyarakatan tentu juga harus Anda kuasai. Ya. Karena penanaman rasa cinta tanah air, penanaman Pancasila sebagai nilai dasar itu bisa menjadikan Anda lebih semangat dalam bekerja, ya. Bisa menjadikan Anda lebih santun dalam pergaulan, ya, dan hal-hal yang lainnya berhubungan dengan pergaulan sosial Anda di lingkungan masyarakat atau di lingkungan kerja. Dan tentunya kalau misalkan Anda nanti menjadi pejabat publik, menjadi pejabat politik, atau misalkan ada di antara kalian yang menjadi anggota dewan, misalkan kita nggak ada tahu, menjadi bupati atau menjadi menteri bahkan. Nah, ini nilai-nilai dasar Pancasila ini memang menjadi nilai yang harus menjadi karakter dalam diri Anda, ya. Nah, selanjutnya tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah, yang pertama adalah memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah negara dan ideologi bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai dasar Pancasila sebagai norma dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apa maksudnya? Ya, memperkuat Pancasila sebagai dasar falsafah dan norma dasar kehidupan bermasyarakat dan berbangsa dan bernegara. Kita melihat hari ini banyak sekali paham-paham yang dalam tanda kutip menggiring kita untuk menjadi warga negara yang tidak cinta terhadap negaranya sendiri, ya, bahkan memusuhi para pemimpinnya, ya. Dan banyak sekali istilahnya di media sosial itu yang lebih mengedepankan, yang lebih menganjurkan untuk mencintai negara lain, padahal kita hidup di Indonesia, kita besar di Indonesia, ya, kita pun juga KTP-nya Indonesia, ya. Maka sederhananya seharusnya kita sebagai warga negara yang baik adalah kita harusnya lebih mencintai bangsa ini, kita harus lebih mencintai negara ini, ya. Adapun memang para pemimpin kita ada kelalaian, ada kesalahan, bahkan korupsi dan lain sebagainya, itu hal yang lain. Harapannya adalah ketika kita paham hukum dan lain sebagainya, kita bisa memberikan masukan yang produktif, masukan yang membangun untuk kedepannya. Oke, yang tujuan yang berikutnya adalah penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Yang kedua adalah memberikan pemahaman dan penghayatan atas jiwa dan nilai-nilai dasar Pancasila kepada mahasiswa sebagai warga negara Republik Indonesia, serta membimbing untuk dapat menerapkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Tadi pernah saya sampaikan, nanti Pancasila ini juga bukan hanya sekedar teoritis, ya. Pendidikan Pancasila ini saya harapkan juga bukan hanya materi kuliah yang Anda ikuti setelah itu selesai, ya. Tapi saya ingin melihat bahwasannya ketika Anda telah mengikuti mata kuliah pendidikan Pancasila ini, Anda bisa sedikit banyaknya menerapkan di masyarakat, di kehidupan bermasyarakat, ya. Nah, selanjutnya yang ketiga, tujuan penyelenggaranya adalah mempersiapkan mahasiswa agar mampu menganalisis dan mencari solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan masyarakat, berbangsa, dan bernegara melalui sistem pemikiran yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi nanti harapannya adalah kalian mampu menganalisis dan mencari solusi. Menganalisis dan mencari solusi persoalan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Tentunya dengan dasar nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang keempat, tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah membentuk sikap mental mahasiswa yang mampu mengapresiasi nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa, serta penguatan masyarakat madani yang demokratis, berkeadilan, dan bermartabat berlandaskan Pancasila untuk mampu berinteraksi dengan dinamika internal, eksternal masyarakat bangsa Indonesia. Nah, ini sebenarnya yang saya secara pribadi bisa mengharapkan membentuk sikap mental ini yang dibilang sulit, ya sulit, dibilang mudah, ya mudah. Tergantung dari pemikiran Anda masing-masing sebenarnya, ya. Contoh misalkan nilai-nilai ketuhanan, nilai-nilai ketuhanan. Nah, sederhana saja sebenarnya untuk mengukur nilai-nilai ketuhanan ketika Anda beragama Islam misalkan, Anda sudahkah sholat 5 waktu dengan baik misalkan, atau Anda yang agama non-muslim misalkan, apakah Anda sudah menjalankan ibadah sesuai dengan ketentuan yang berlaku? Ya, sederhana aja demikian. Lah, sholat saya juga masih belum sempurna, misalkan belum tepat waktu, atau misalkan sholat subuhnya selalu jam 8 gitu kan. Nah, berarti kan nilai-nilai ketuhanannya masih harus diperbaiki. Gitu. Itu yang pertama. Terus nilai kemanusiaan. Kalau misalkan kita melihat orang lain kesusahan atau orang lain terkena musibah, apakah tergerak hati kita untuk membantu? Paling tidak untuk mendoakan. Ya. Kalau tidak tergerak, kalau cuek, kalau tidak merasa itu urusan orang lain, berarti harus dipertanyakan nilai kemanusiaannya. Itu sederhananya. Ya. Terus yang selanjutnya adalah kecintaan pada tanah air dan kesatuan bangsa. Kecintaan terhadap tanah air ini bisa diimplementasikan, bisa diperlihatkan dengan berbagai macam cara tentunya, tergantung kemampuan kita masing-masing. Ya. Misalkan cinta tanah air itu bisa kita buktikan dengan membeli produk dalam negeri yang selalu didengung-dengungkan oleh pemerintah, ya. Atau juga misalkan dengan selalu berinteraksi dengan komunitas-komunitas yang lain, ya. Karena istilah kesatuan bangsa, ya. Kita tidak membeda-bedakan suku, ras, bangsa, agama, ya. Bergaul dengan siapapun. Itu salah satu bentuk implementasi dari kecintaan dan kesatuan bangsa. Ya, enggak lagi kita membuli si A, si B, si C itu beda dengan kita, ya. Itu yang salah satu bentuk sederhana dari proses implementasi kesatuan bangsa. Terus turut serta juga dalam penguatan masyarakat madani yang demokratis. Nah, penguatan masyarakat madani yang demokratis ini seperti apa? Nah, kita lihat misalkan ada pemilihan umum, ada pemilihan kepala desa dan lain sebagainya, itu merupakan salah satu proses implementasi dari penguatan masyarakat yang demokratis. Jadi pemilihan-pemilihan itu juga merupakan bagian dari pelaksanaan demokrasi di negara kita. Jadi ikuti itu juga. Kalau misalkan memang lebih jauh lagi, Anda bisa menjadi penyelenggara pemilu misalkan, untuk menerapkan peraturan-peraturan kepemiluan di masyarakat, ya. Terus berkeadilan, bermartabat, berlandaskan Pancasila. Pokoknya semua nilai itu harus diusahakan berlandaskan Pancasila, ya. Nah, itu untuk apa? Supaya nanti Anda semua itu memang tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara dengan baik yang berlandaskan nilai Pancasila tadi. Nah, yang terakhir, silakan Anda nyanyikan, silakan juga Anda renungkan 2 lagu. Yang pertama adalah lagu kebangsaan Indonesia Raya. Yang kedua adalah Garuda Pancasila. Ya, nanti silakan direkam, ya, lagu
Kebangsaan Indonesia Raya, ya tugas perorangan ya, direkam menggunakan HP masing-masing, lagu Kebangsaan Indonesia Raya, dan yang kedua lagu Garuda Pancasila. Untuk setelan pakaiannya Anda bisa menggunakan jas alma mater ya. Posisinya diusahakan sambil berdiri ya. Baik, sementara demikian untuk pertemuan kali ini ya, sebagai pengantar kuliah Pancasila. Ketemu lagi besok di pertemuan kedua mata kuliah Pancasila. Tetap semangat, tetap juga laksanakan protokol kesehatan. Kita harus ingat bahwasanya hari ini kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 ya. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.